Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makam Keramat Mangga II di Pusat Niaga Ibu Kota Jakarta. Pemirsa, selama ini Mangga II selalu identik dengan kawasan pecinan dan pusat niaga yang mana di wilayah tersebut banyak berdiri pusat perbelanjaan, ruko, serta hotel-hotel yang menjulang tinggi. Namun siapa sangka di sana ada jejak seorang ulama asal Timur Tengah yang turut berjasa menyebarkan agama Islam di Indonesia yang pada masa itu masih bernama Nusantara. Ulama tersebut adalah Sayyid Abu Bakar bin Alwi Bahsan Jamalulail yang makamnya berada di dalam area Masjid Nurul Abror yang terletak di Jalan Mangga II Dalam nomor 17 RT 01 RW 05 Mangga II Selatan Sawah Besar Jakarta Pusat. Dan makam Sayyid Abu Bakar bin Alwi Bahsan Jamalulail itu biasa disebut warga sebagai Makam Keramat Mangga II. Sedangkan Masjid Nurul Abror telah berdiri sejak tahun 1841 Masehi. Bangunan ini masih menyisakan mimbar asli yang saat ini sudah tidak digunakan lagi, dan 4 buah pilar yang memiliki diameter cukup besar dan tampak kokoh di depannya juga masih asli. Kemudian kalau kita bergeser ke sisi kanan, tampak sebuah ruangan yang terpisah dari area masjid. Tepat di tengah ruangan tersebut tampak ada sebuah bangunan yang ditutup dengan kain berwarna hijau, dan pada bagian atasnya tampak terdapat tulisan bahasa Arab berwarna kuning keemasan. Nah, itulah makam Sayyid Abu Bakar bin Alwi Bahsan Jamalulail, ulama sekaligus salah satu pahlawan nasional. Masjid itu sendiri saat ini sudah dijadikan cagar budaya dan telah direnovasi sebanyak 1 kali. Sedangkan makam Sayyid Abu Bakar bin Alwi Bahsan Jamalulail sudah mengalami pemugaran sebanyak 2 kali. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh sejarah Masjid Nurul Abror itu, yang di dalamnya terdapat makam Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Alwi Bahsan Jamalulail yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Makam Keramat Mangga II. Dan perlu kita ketahui bahwa Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Alwi Bahsan Jamalulail nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW dari garis keturunan Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW. Jadi untuk mengetahui lebih jauh tentang masjid tersebut, maka saya berkesempatan mewawancarai salah seorang pengurus dari masjid itu yang bernama Pak Iqbal. Mari ikuti wawancara saya dengan beliau. Assalamualaikum Pak. Ada yang saya mau tanya-tanya nih Pak dengan keadaan masjid apa Nurul Abror ya, Keramat Mangga II ya. Dengan Bapak siapa nih Pak? Saya dengan
Mas Agus Salahuddin Iqbal. Mas Agus Salahuddin Iqbal atau dipanggil Pak Iqbal aja. Iqbal. Saya Hersani Ya. dari Kota Bambu Utara, Jakarta Barat ya. Tanah Abang, ya. Tanah Abang ya. Nah, yang pertama saya mau tanya Pak, ini yang suka diungkap di media tentang keaslian bangunan ya, masih ada bangunan-bangunan yang asli di Masjid Nurul Abror ini. Ini yang mana-mana Pak? Bagian-bagian yang mana Pak? Silakan Pak. Bagian yang asli situs bersejarahnya ini sebenarnya ada mimbar ini Pak ya. Mimbar ini awalnya emang buat podium untuk ceramah ya. Kenapa ini pendek Pak? Ini udah ada pengurukan karena dulu masjid ini kebanjiran terus sampai kita uruk itu Bapak mungkin lihat ya. Awalnya kan itu bisa tangga. Tangga kurang lebih sekitar ya ada 12 tangga ya, 12 tangga itu. Kita udah lebih hampir 2 meter ini nguruk. Makanya ini pendek ke depan gitu loh. Selain ini mimbar ada 4 tiang, ini tiang. Nah, ini asli juga. 1 2 3 4 ada 4 tiang. Tiang ini juga pendek juga kan? Iya, pendek. Karena terburu kan. Iya, Nah, tiang ini emang Masya Allah ya, orang dulu buatnya ya, itu tidak ada sama sekali pakai besi. Oh. Ini nggak ada besi nih. Iya. Jadi bata-bata dulu besar-besar sama lumpur. Oh. Dulu waktu pembangunan ini ya, mau renovasi, dulu sempat ada salah satu anak muridnya Habib Alwi bin Ahmad Jamulail, namanya Ustadz Haji Ibrahim. Haji Ibrahim. Nah, beliau tuh salah satunya yang membangun masjid ini tahun 87. 87. Nah, waktu kita keruk-keruk, memang nggak ada tiang besinya. Kita juga takut rubuh, takut apa gitu kan. Akhirnya makanya kita buat stek tiang tambahan untuk penyangga. Itu penyangga apa? Tiang 1 2 3 4 ya. Terus ada seling untuk menjaga. Soalnya kita takut ini awal juga mau rubuh apa. Ya. Dan ini miringnya emang dari dulu miring ini. Ini kalau lihat miring ke kanan dikit nih. Iya, miring itu. Posisi miring dari dulu. Memang awalnya begitu. Awalnya begini nih. Gitu loh. Posisinya miring. Jadi untuk menjaga untuk keselamatan buat pembangunan ini ya mau nggak mau kita stick untuk penahannya. Nah, ini kan sejarahnya dengan datangnya dari Hadramut Habib Ya, Abu Bakar. Bahasan. Ya, Abu Bakar bin Ali Bahsan bukan bahasan. Bahsan beda ya, Bahsan sama Bahsan beda itu Pak. Habib Abu Bakar bin Alwi Bahsan Jamalail. Ya. Beliau kan dari Hadramut datang. Iya. Kemudian makamnya yang di sebelah sana ya. Itu ketika beliau datang, ini beliau yang mendirikan. Beliau mendirikan awal mulanya itu rumah company Belanda. Oh, yang di rumah company Belanda itu beliau yang dirikan. Di sini dulu markas company Belanda yang direbut oleh beliau bersama mungkin kerabat-kerabatnya ya. Salah satunya Raden Aceh mungkin atau Pangeran Jakarta itu ya, direbut hanya dijadikan masjid. Tuh. Pada saat beliau merebut ini rumah company Belanda, ini yang asli-aslinya nih, tiang-tiang. Ya, ini belum ada nih Pak. Belum ada. Beliau yang dirikan. Ya, beliau yang dirikan. Kalau saya dari orang-orang tua dulu ya, sepengetahuan saya orang-orang tua yang di sini, sepengetahuan saya ini awal mulanya ini buat bekas penjagaan pintu rumah Belanda. Itu loh. Jadi patokan ini dulu ada kalau misalnya ada rumah komuni Belanda itu ada tempat-tempat penjagaan. Iya, tempat penjagaan. Nah, titik ini jadi tempat jadi buat khutbah. Karena kebetulan gitu. Posisinya sama dijadikan jadi mimbar gitu loh. Nah, terus ada lagi Pak Iqbal yang saya mau tanya lagi. Saya dulu waktu tahun ya pokoknya sekitar tahun 70-an lah ya. SD di bawah 70 kan. SD lulus saya tahun 74. Nah, jadi saya kebetulan ada keluarga di sana. Iya. Itu di Mangga 2 sebelum dibongkar sekarang itu ya kan. Itu ada Mangga 2 keluarga di sana. Saya sempat lewat sini. Iya. Nah, lewat sini masuk pohon-pohon apa tadi? Pohon besar-besar itu kan. Besar, ya. Nah, yang saya lihat dari jalanan itu, ini aja nih, ini. Iya. Mimbar ya? Mimbar 4 tiang. Dan tiang. Tiang aja Pak. Bangunan termasuk loteng-loteng nggak ada. Ya, jadi waktu dulu awalnya ada. Awalnya ada pas peralihan dari cucunya beliau ke Habib Alwi Jamulail yang nangani di sini emang
masjid ini terlantar gitu loh. Nggak, yang saya mau tanya, kenapa bisa bantet begitu? Artinya nggak ada loteng, nggak ada dinding-dinding, yang ada cuma ini aja nih, tahun 70-an lebih tadi tuh yang saya lihat dari depan. Itu rubuh, dengan kubur-kubur. Nah, itu kenapa ceritanya bagaimana itu? Rubuh tersendirinya rubuh, Pak. Karena nggak ada perawatan khusus ya. Jadi waktu saat itu kan emang di sini kan Habib Alwi ada sebenarnya pada saat itu zamannya Pak Gubernur Ali Sadikin ya. Iya, betul. Gitu. Cuman ada kemungkinan orang vokal Habib Alwi Jamil lahir pada saat itu ya. Jadi kalau mau ngambil uang yang kira-kiranya itu beliau tidak mau. Jadi sebenarnya mau dibantu. Iya. Tapi Habib Alwi nggak nerima. Iya, soalnya sehingga dibiarkan keadaannya begitu. Iya. Tapi sampai nunggu uang dana terkumpul dari hasil masyarakat setempat. Jadi ini tiang asalnya begini, terus sebelah sana luasnya masjid itu lebarnya bagaimana Pak? Tolong jelasin Pak. Kurang lebih dari tiang ini masih ada kawasan masjid ini nggak begitu luas sebenarnya ya. Awalnya mulai dari tiang-tiang ini kurang lebih diameternya ada di 2 meter lebihan ya. 2 meter, belakang 2 meter, samping 2 meter, sana 2 meter. Dan akhirnya itu masjid ini pas belakang mimbar itu. Itu batas akhirnya. Kenapa orang banyak bilang kok ada makam di dalam masjid? Gitu loh. Iya. Awalnya emang masjid itu makam itu nggak ada di dalam masjid. Oh iya. Awalnya itu memang batasannya itu tadi. Iya, karena ketika perluasannya nyampe lah gitu loh. Terus yang di sebelah sana itu sini ada sumur Pak. Ada sumur di situ bersejarah. Nah ini sumur di sini nih Pak. Sumur dari sini. Sumur nih Pak ya. Sampai sini. Maksudnya bak. Iya ada sumur bak untuk ambil wudhu. Kalau orang dulu kan ambil wudhu kan turun ke tangga, obak-obak gini baru naik lagi. Ya inilah luas ini. Dan masih ada kita beton ini Pak. Habib Alwi beton karena pada saat beliau mau keruk atau airnya mau disedot, dikeringin, itu nggak bisa. Gitu. Akhirnya iya panggil Haji Ibrahim supaya ini nggak usah diapa-apain, gitu, didiamkan aja, beton. Ini beton. Jadi dalamnya masih original ini. Di dalamnya ini sebenarnya ada air. Ada air Pak. Ini di beton. Iya, kalau Bapak kurang lebih betonan ini kurang lebih 70 cm ya. Ke bawahnya air Pak. Kurang lebih. Dan yang masih terlihat sumur ini. Iya, kita kan tutup untuk menghilangkan orang yang ini yang nggak aneh-aneh ya Pak ya. Nah itu loh kalau Bapak lihat itu masih ada air. Itu masih ada air itu. Itu air itu. Masih aktif. Aktif airnya. Dan jadi dia ini awas HP ini. Nah salah satu sumber air dari sini. Gitu ambil wudhu. Kecuali Jumat kita langsung tarik dari uang air pump. Gitu kalau harian mungkin pakai air ini gitu ya. Dan dia nggak habis-habis nih ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Enggak. Padahal ini nggak digali, nggak ada. Enggak. Sumber air. Nah kalau orang-orang dulu bilang ini, wallahi ya, ini nembus sampai ke makam keramat luar Batam. Sarikan itu ya. Tapi wallahi ya juga nggak paham gitu lah. Jadi kembali lagi ini aslinya sampai sini ya. Ini termasuk bannya. Jadi setelah mimbar ke sana itu perluasan. Perluasan tuh Pak. Sebelumnya tanah kosong. Jadi tanah kosong sekarang sampai ujungnya di sana ya. Iya. Berarti sekarang totalnya udah berapa kira-kira luas tanah yang tercantum di akta notaris? 2.000 lebih. 2.000 lebih ya? Iya. 2000 dan karena semakin hari semakin orang makin bertambah banyaknya dan salah satu masjid yang paling besar di sini ramainya pas Jumatan aja Pak. Iya. Ini kan pas Jumat ya nih aku pada datang kemari ya bisa 5.000-an lah kalau bahkan bisa jalan tutup nggak? Tutup lah. Pemirsa, semakin bertambah luas tentunya wawasan kita tentang Masjid Nurul Abror yang di dalamnya terdapat makam keramat Mangga II. Setelah mendapat penjelasan dari salah seorang pengurus masjid tersebut, Bapak Iqbal. Kemudian mungkin ada di antara pemirsa yang masih ingat tentang seorang penceramah yang sangat populer namanya di era tahun 80-an atau pada zaman Orde Baru. Karena ceramahnya yang sering mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat itu, yaitu yang bernama Habib Alwi
Jamalulail. Nah, di mana makam beliau? Ternyata makam beliau ada di belakang mimbar masjid tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti lagi penjelasan Pak Iqbal, salah seorang pengurus masjid tersebut. Makamnya Habib Alwi Jamalulail Itu yang di dalam salah satu cucunya beliau. Dia mencanangkan untuk mendirikan masjid, peletakan batu pertama, beliau wafat. Gitu. Meninggalnya pas 70 tahun. Pas 70. Pemirsa, demikian wisata religi kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.